Ya, baik. Jadi mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sudah lebih baik, meskipun kami tahu dan kami turut prihatin ini dengan kondisi Anda. Bisa dengar suara saya? Bisa. Selamat siang Pak Iksan. Bisa, jelas sekali. Bisa jelas sekali ya. Ini OTG jadi kelihatannya sehat aja. Iya, oke. Baik. Mudah-mudahan segera pulih kembali. Jadi saya akan memulai proses wawancara ini mendahului dari beberapa pansel yang lain. Namun sebelum kita mulai wawancara, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh Anda. Jadi kami mohon juga mungkin Anda bisa lakukan klarifikasi. Jadi ada beberapa surat yang masuk kepada pansel ini. Salah satunya memang dari Kedutaan Norwegia. Jadi yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa dapat mempertanggungjawabkan uang dari Kedutaan Belanda. Jadi mungkin Anda bisa berikan klarifikasi terlebih dahulu soal ini. Silakan. Baik, maksudnya Kedutaan Norwegia ya? Uang Kedutaan Norwegia? Ya, ke Norwegia, Norwegian Embassy. Baik, begini, pertama terima kasih atas fleksibilitas dari panitia. Baik, saya langsung jawab pertanyaan itu. Itu adalah salah satu kasus yang masih di dalam proses terus oleh HRWG sebagai lembaga. Ketika saya menyelesaikan tugas sebagai Direktur Eksekutif 2015, kemudian saya bergabung dengan Amnesty International. Nah, sebenarnya saya sudah menyerahkan semua tanggung jawab kepada board dari HRWG dan menyerahkan kepada pejabat laksana tugas. Memang terjadi ketika proses saya meninggalkan itu masih dalam proses untuk penyusunan akuntansi, ya, dengan akuntansi yang ditunjuk oleh pihak Norwegia. Dan di dalam proses tersebut, ya, memang agak terjadi kesulitan untuk menemukan titik temunya. Dan akan tetapi, dan kemudian pihak Norwegia mengambil satu keputusan bahwa semua program yang sebagian sebetulnya sudah dijalankan, laporan naratifnya sudah diserahkan semua, itu terkait dengan program 2011-2013, yaitu partisipasi masyarakat sipil Indonesia di ASEAN. Nah, jadi dari segi substansi program dan laporan naratif, itu semua sebetulnya termasuk satu proyek yang sukses. Nah, memang diakui ketika itu terjadi kelemahan dalam persoalan manajemen keuangan di HRWG. Dan itu yang sebetulnya setelah itu terjadi diupayakan untuk perbaikan-perbaikan secara kelembagaan. Tetapi rupanya upaya untuk perbaikan secara kelembagaan itu pihak Norwegia terus-menerus minta uang itu kembali. Sementara sebetulnya tidak ada kemampuan dari HRWG untuk memberikan untuk mengembalikan dana tersebut. Dan persoalan ini juga terus diteruskan oleh pejabat setelah saya. Pejabat setelah saya itu kemudian juga terus menggali informasi untuk bisa mengambil solusinya. Tapi kemudian tidak bisa selesai oleh pejabat pelaksana tugas dan kemudian diserahkan kepada rapat umum anggota pada tahun 2021 pada rapat umum anggota yang kemudian akhirnya memanggil saya kembali untuk memimpin atau untuk memulai menyelidiki kembali proses tersebut. Dan proses itu kemudian akan melibatkan ini bersama-sama dengan board untuk melakukan satu investigatif audit, ya, atas bantuan dari IM, organisasi mantan-mantan dari KPK, ya, untuk kembali mengumpulkan manajemen pada tahun 2011-2013, terutama pejabat keuangannya. Yang saya memang pejabat keuangannya sudah tidak lagi bekerja dalam lembaga tersebut. Nah, itu kesulitannya. Jadi memang hal itu tetap harus dilakukan sebagai perintah dari rapat umum anggota dan rencananya hasil dari audit investigatif tersebut nanti akan kalau perlu sampai pada tahap untuk
menunjukkan pertanggungjawaban secara perdata ataupun secara pidana pada pihak yang bersangkutan. Jadi dengan kata lain, proses tersebut sedang berjalan dan memang harus diselesaikan. Berjalan sampai sekarang ya, masih ya. Betul. Baik. Terima kasih untuk klarifikasinya. Kemudian hal yang kedua yang juga masuk ke pansel ini, Anda menggunakan kop surat HRWG tanpa meminta izin kepada pengurus HRWG dan juga menuliskan sebagai penasihat ahli, tapi ternyata juga tidak ada dalam struktur organisasi HRWG. Mungkin Anda bisa berikan klarifikasi untuk hal ini. Terima kasih. Oh, itu saya mohon maaf, saya nggak tahu itu dalam peristiwa yang mana. Tapi saya ada dalam struktur HRWG sekarang sebagai penasehat senior. Terakhir saya mewakili secara resmi di dalam rapat uji publik untuk pengendalian tembakau di Kementerian Kesehatan. Nah, itu saya ada suratnya. Saya bisa serahkan juga kepada pihak panitia bila dibutuhkan. Baik, kalau gitu. Jadi ini karena ini memang laporan yang masuk pada pansel dan kewajiban kami untuk melakukan klarifikasi. Terima kasih untuk klarifikasi Anda. Baik, kita mulai masuk pada pada proses wawancaranya. Jadi kami tahu Anda sangat kompeten di bidang pengembangan jaringan internasional. Kita lihat. Tapi kita lihat dalam di Komnas HAM ini bagaimana sebetulnya dari pengalaman Anda di dunia internasional, Anda bisa kembangkan, Anda bisa bagi kalau Anda nanti menjadi komisioner HAM untuk pengembangan jaringan Komnas HAM di dalam negeri. Bisa Anda jelaskan soal ini? Baik, jadi sebetulnya ada dua elemen ya, Pak Iksan, dari pertanyaan itu. Pertama adalah apa hal yang telah saya sampaikan pada saat uji publik pada tanggal 9 Juni lalu, yaitu peran penggerak utama kolaborasi di tingkat nasional. Jadi di dalam itu dimensi pertama, dan dimensi kedua adalah peran regional dan internasional dari Komnas HAM yang masih harus dikembangkan dan dengan potensi-potensi yang ada masih belum dilaksanakan secara maksimal. Nah, untuk yang pertama itu terkait dengan penggerak utama dari kolaborasi. Salah satu contohnya tentu adalah kerjasama antara 4 lembaga independen hak asasi manusia dalam pencegahan penyiksaan. Nah, itu adalah satu model yang memang menarik untuk dijadikan sebagai rujukan, tapi sebetulnya pekerjaan itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada persoalan anti penyiksaan saja. Sesungguhnya banyak sekali area atau wilayah-wilayah kerjasama yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM mengajak lembaga-lembaga independen HAM yang lain di dalam melakukan langkah-langkah sinergi di tingkat nasional, ya, dari berbagai macam tema, termasuk juga dengan misalnya pernah ada inisiatif untuk melakukan satu dialog hak asasi manusia tahunan yang menggabungkan semua lembaga HAM independen tersebut yang mempunyai semacam satu proses publik ya di tingkat nasional yang pernah dilanjutkan tapi hanya berlangsung mungkin sekitar 3 kali dan setelah itu berhenti. Nah, itu saya kira masih harus diteruskan sehingga semua bisa dulu di situ. Tapi Anda sendiri di dalam paper menyatakan bahwa ada juga persoalan saling percaya ini. Jadi justru antar lembaga juga tidak terbangun sebetulnya trust. Ini menurut Anda juga dalam paper. Bagaimana sebetulnya? Ya, saya kira itu yang justru menjadi satu challenge, satu tantangan Pak Iksan. Nah, bagaimana mulai membangun saling percaya di antara kelembagaan yang sebetulnya mempunyai satu fungsi yang sama sebagai lembaga independen hak asasi manusia. Nah, saling percaya ini pertama tentu dimulai dengan komunalitis yang kemudian dilakukan melalui diskusi, baik diskusi secara informal dengan beberapa
beberapa aktornya, karena ini juga sangat tergantung pada aktor-aktor yang ada dari lembaga tersebut, dan kemudian sampai pada yang sifatnya lebih formal, yaitu mengajak satu kerjasama yang sifatnya dialogis, ya, untuk mengarah kepada satu kerjasama yang lebih sinergik untuk beberapa isu-isu prioritas hak asasi manusia yang bisa sebetulnya dilakukan secara bersama-sama dari kelima lembaga tersebut. Nah, ini yang saya kira sebagai satu challenge yang harus dilakukan pada tingkat nasional untuk kerjasama antar lembaga ini. Kalau yang terkait dengan lembaga internasional, Anda bilang ada beberapa hal yang perlu diperkuat sebetulnya. Silakan. Ya, baik. Dari lembaga internasional begini, kita ini kan menjadi bagian dari CNF, Southeast Asia National Forum, NHRI Forum. Saya mengamati dari mulai sejak didirikannya CNF tersebut, ya, itu memang kita sudah menyediakan tempat dan ruang sebetulnya, tetapi dari segi substansi kerjasamanya banyak yang tidak diteruskan. Misalnya salah satu contoh dulu pada zaman, karena Komnas HAM punya legacy yang cukup lama ya di dalam persoalan kerjasama ini di tingkat CNF, yaitu misalnya dalam persoalan anti penyiksaan. Itu pernah diadakan kerjasama di antara 4 dan 5 NHRI tersebut. Kemudian itu tidak teruskan. Jadi sebetulnya ada banyak hal yang baik pada masa lalu yang tidak diteruskan, dan saya kira potensi bisa teruskan terus. Dan ini di tingkat Southeast Asia. Nah, Southeast Asia itu pun berkaitan dengan peran dari CNF tersebut, kaitannya dengan mekanisme HAM regional. Yaitu dari ACWC dan tentu dengan ICER, dan banyak sekali peluang yang masih tetap banyak bisa dilakukan. Saya sendiri punya pengalaman 6 tahun berada di ICER, saya melihat bahwa peluang itu masih belum maksimal dilaksanakan maupun sampai saat ini. Lalu pada tingkat APF kita tuh sebetulnya pernah mempunyai peluang untuk taking lead di tingkat Asia Pasifik, ya, sebagai salah satu NHRI yang mempunyai kredibilitas yang cukup baik di Asia Pasifik. Kita status Komnas HAM itu selalu A, tidak pernah menurun dari B, dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat kaya, tapi tidak pernah ini menjadi satu istilahnya yang bisa dimanfaatkan untuk taking lead di dalam tingkat Asia Pasifik. Pernah satu forum sebetulnya kita punya peluang mewakili wilayah di Asia Tenggara untuk masuk menjadi key atau menjadi ketua dari Asia Pasifik NHRI Forum tersebut. Tapi itu pun terlewatkan karena memang tidak menjadi sebuah prioritas. Karena menurut saya kita sebagai Indonesia yang sudah 30 tahun lebih ini berdemokrasi dengan berbagai macam tantangan yang kita punya, tetap kita punya tanggung jawab di tingkat regional dan internasional. Yang terakhir di internasional adalah di GANRI. Ya, saya juga melihat bahwa peran di GANRI kita itu masih sangat lemah untuk masih bisa banyak yang bisa dilakukan di GANRI. Itu terkait dengan kelembagaan dan kerjasama. Tapi sebetulnya ada hal yang terkait dengan tupoksi. Ya, pelaporan Komnas HAM terhadap treaty bodies. Ya, baru saja saya berdiskusi soal ini tadi pagi. Itu ternyata tidak konsisten juga. Misalnya sekarang pelaporan Komnas HAM untuk ECOSOC, ya, tentang pengendalian tembakau. Pada tahun 2019 itu dijalankan, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya. Ini saya kira ada banyak hal ya yang berada di dalam legacy Komnas HAM yang potensinya baik bisa dilakukan, bahkan ruang-ruang yang ada pun tidak masih bisa juga dilakukan. Kita lanjutkan lagi. Jadi dalam paper juga Anda buat ini sebagai tantangan sebetulnya penyelesaian kasus-kasus HAM berat. Jadi PR ini kan memang sudah lama. Jadi katakanlah sudah cukup banyak juga upaya yang dilakukan. Tapi di sini tidak Anda jelaskan sebetulnya bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk penyelesaian persoalan HAM berat yang masih menjadi PR ini. Mungkin bisa Anda jelaskan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih. Begini, di dalam paper saya kalau tidak salah
peluang itu sekarang sudah muncul dengan adanya prestasi yang saya kira ini sebuah suatu capaian dari periode sebelumnya. Ada banyak capaian yang perlu diteruskan. Antara lain adalah dalam persoalan kasus Paniai. Tapi kasus Paniai itu adalah apa? Bukan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, ini adalah, tapi ini bisa menjadi satu titik tolak yang saya kira menjadi landasan yang kuat. Karena kuncinya adalah sebetulnya kerjasama dengan pihak kejaksaan. Dan saya kira kerjasama dengan pihak kejaksaan ini yang dibangun sekarang dengan penyelesaian kasus Paniai, ini akan menjadi basis sangat penting dan berharga untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Begitu Pak Ihsan. Baik, ya saya kembali kepada diri Anda. Jadi ya dari pengalaman-pengalaman itu, dari berbagai kerja yang sudah Anda lakukan, jadi apa sebetulnya yang mendorong Anda juga untuk melamar jadi komisioner HAM ini? Jadi apa hal yang paling mendorong Anda sebetulnya untuk terlibat atau juga menjadi komisioner HAM ini? Baik, yang paling mendorong saya sebetulnya melihat Komnas HAM ini sebagai satu lembaga yang sekarang sedang membangun marwahnya, ya, sebagai satu lembaga independen yang pertama di Indonesia, sebagai modal awal dari demokrasi di Indonesia. Dan demokrasi tanpa dilandasi oleh HAM itu akan menjadi demokrasi omong kosong. Oleh sebab itu, peran dari Komnas HAM mempunyai peran yang sangat strategis sebagai lembaga yang paling senior bersama-sama dengan lembaga-lembaga HAM independen lainnya untuk mengawal demokrasi ini. Karena demokrasi ini bisa mengalami setback yang serius seperti apa yang dialami oleh negara tetangga kita, yaitu Filipina misalnya, di mana ketidakmampuan dari baik itu di kalangan aktivis maupun di kalangan lembaga-lembaga HAM yang ada di Filipina, pada akhirnya kemudian melahirkan satu pesimisme yang begitu mendalam di kalangan masyarakat sampai kemudian percaya pada voters itu percaya dengan apa namanya, dengan janji-janji yang sebetulnya meniadakan satu legacy yang belum pernah selesai dari zaman Marcos. Dan jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Baik, satu lagi kita lihat pengambilan keputusan, ya kita lihat di dalam lembaga Komnas HAM ini adalah yang menganut prinsip kolektif kolegial. Jadi ini proses yang tidak mudah sebetulnya karena masing-masing komisioner kadang-kadang juga punya pendapat sendiri, punya juga orientasi yang agak berbeda. Nah, bagaimana dengan prinsip pengambilan keputusan ini? Anda bisa sebetulnya kalau lah nanti juga menjadi komisioner, katakanlah berada dalam katakanlah prinsip ini, mungkin bisa Anda jelaskan. Baik, terima kasih. Ya, memang ini satu mekanisme kerja yang terus satu living, istilahnya itu bukan living document, tapi living process ya, living process yang kemudian harus menjadi sebuah membangun practices yang kemudian bisa mengartikan apa sebetulnya yang dimaksud dengan kolektif kolegial. Nah, saya kira 30 tahun pengalaman itu banyak sekali bisa ditarik pelajaran-pelajaran pahit maupun pelajaran-pelajaran yang baik ya dalam persoalan kolektif kolegial. Nah, sehingga ini akhirnya menjadi satu norma yang mengatur hubungan ya di antara para komisioner ini. Ya, memang disadari bahwa setiap komisioner nanti tentu akan mempunyai latar belakang yang berbeda, akan mempunyai pandangan yang berbeda, akan mempunyai mungkin vested interest barangkali. Mudah-mudahan itu tidak pernah ada, tapi saya kira tidak akan bisa dihindari. Vested interest itu kadang-kadang muncul, baik terutama untuk kepentingan pribadinya. Nah ini yang saya kira menjadi satu challenge bagi saya sendiri ya, untuk bersama-sama membangun apa yang disebut sebagai kolektif kolegial tersebut.
Baik, saya kira sudah cukup dari saya. Terima kasih untuk jawaban Anda, dan saya oper pada pansel yang berikutnya. Mungkin. Oke. Selamat. Halo, kedengaran nggak? Kurang keras, Ibu Nana. Halo, kedengaran nggak? Oh, jauh lebih benar. Sekarang. Jelas. Oke. Ya, selamat sore, Andy. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah sempat diangkat oleh Bung Raffendi. Tadi mengenai kolaborasi di tingkat regional dan internasional. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada peluang-peluang, cukup banyak peluang-peluang yang terlewat. Nah, pertanyaan saya, analisis dari Bung Raffendi atas mengapa peluang-peluang ini terlewat, selain bahwa dia tidak jadi prioritas ya. Artinya itu pun juga bisa ditanyakan kenapa tidak jadi prioritas. Silakan. Ya baik, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya pertama tentu mengasumsikan peran regional itu tentu harus mengandaikan bahwa sudah ada satu komitmen bersama. Ya, komitmen yang tadi kolektif komitmen dari pimpinan, dari semua komisioner, bahwa ini menjadi satu prioritas. Pertama itu perlu dicapai sebagai suatu tahapan. Nah, tahapan pertama yang harus dicapai. Nah, ketika komitmen itu kemudian telah terbangun, komitmen ini kemudian diterjemahkan di dalam berbagai langkah-langkah yang akan dilakukan. Berarti termasuk di dalam persoalan alokasi sumber daya manusianya, potensi-potensi yang ada di dalam Komnas HAM, karena saya juga amati di dalam staf Komnas HAM, sudah banyak knowledge yang dikumpulkan, sudah banyak expertise yang dikumpulkan di dalam persoalan kolaborasi di tingkat internasional ini. Tinggal bagaimana ini mengelolanya. Nah, ketika komitmen itu sudah ada, dan kemudian dibuat diterjemahkan dalam satu program kegiatan ya, yang memilih sumber daya yang tepat, ya, itu tentu bisa secara teoretik tentu menjanjikan suatu keberhasilan dengan tentu dengan membuat indikator-indikator, karena waktu juga pendek ya. Gimana kita punya waktu cuma 5 tahun misalnya. Apa yang bisa dicapai dalam waktu 5 tahun itu untuk membangun satu apa yang disebut sebagai kolaborasi regional nasional. Dan ini semua terkait tentu dengan sebuah komitmen yang harus disepakati bersama. Baik oleh komisioner yang kemudian tentu saja akan disepakati oleh seluruh staf pendukung yang ada di Komnas HAM. Sampai situ dulu. Ya, itu di tingkat internal ya. Ini kan kolaborasinya regional ya. Tadi yang disebutkan Asia Tenggara, Asia Pasifik. Apakah cukup soal di luar soal internal kelembagaannya apa? Kenapa ini peluang terlewat? Apakah semua alasan peluang terlewat itu ada karena masalah tidak adanya faktor terlewat? Sorry tadi agak putus. Tidak adanya komitmen internal ya. Apakah hanya tidak adanya komitmen internal yang menjadi alasan sehingga peluang-peluang yang sebenarnya banyak tersedia jadi terlewat? Apakah ada dalam refleksi Anda ya? Ini refleksi aja. Kami ingin mendapatkan gambaran analisis. Ya, memang sebagian besar karena komitmen itu ya, yang tidak solid. Sebagian besar orang Indonesia ataupun aktivis Indonesia secara umum itu kebanyakan jago kandang. Dia jago kandang artinya banyak perhatian dan minatnya tersebut memang dalam persoalan-persoalan di tingkat. Padahal
apa namanya, Indonesia itu posisinya udah beda, bukan 30 tahun yang lalu. Dan posisi yang berbeda tersebut itu sebetulnya menimbulkan satu kewajiban. Ya, ini yang mungkin belum banyak dirasakan oleh baik para aktivis maupun apa namanya, pejabat-pejabat yang bersangkutan yang terkait. Sehingga peluang yang ada itu menjadi tidak menjadi terlewatkan, tidak dimanfaatkan dengan baik karena tidak pernah direncanakan. Jadi saya kira itu sebabnya. Saya nggak tahu lagi, karena peluangnya begitu banyak kok, gitu. Mungkin beranjak berikutnya ya, untuk soal Papua, Komnas HAM sekarang sedang melakukan upaya-upaya yang sifatnya dialog Jakarta Papua ya. Untuk isu Papua ini, apakah Komnas HAM punya peluang-peluang yang harus dimanfaatkan di tingkat internasional dan regional? Oh ya, tentu saja di dalam persoalan Papua ini, masalah HAM di Papua itu tentu adalah salah satu prioritas perhatian atau concern dari komunitas internasional. Jadi ketika kemudian Komnas HAM yang sekarang itu berinisiatif mengambil satu langkah menuju ke arah dialog yang kelihatannya mempunyai modal awal yang sangat besar. Modal awal apa sih sebetulnya? Modal awal kan sebetulnya adalah trust. Trust yang didapatkan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan Komnas HAM. Nah, pekerjaan Komnas HAM selama ini di Papua itu berhasil membangun satu trust. Nah, ini yang menjadi satu modal awal untuk menuju satu proses ya mengarah kepada dialog. Dan ketika proses ini berjalan, dari mulai sekarang aja komunitas internasional itu udah pasang radar, ini apa ya? Bagaimana kira-kira yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan persoalan ini atau untuk mendukung inisiatif yang dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi memang apa namanya? Di satu pihak dia mempunyai satu potensi besar, di lain pihak di tingkat nasional dalam upaya penyelesaian masalah Papua yang sangat rumit itu, di lain pihak dia bisa kemudian membantu sebetulnya sebagai satu outcome atau sebagai suatu impact bahwa pemerintah Indonesia sendiri akan kelihatan menjadi jauh lebih baik dalam upaya menyelesaikan persoalan yang ada di Papua yang menjadi concern internasional. Nah, ini mempunyai implikasi sebagai berikut. Nah, artinya implikasi langsungnya pada Komnas HAM mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi untuk berbicara soal Papua, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu saya kira. Jadi ini pekerjaan ini memang harus diteruskan. Oke. Terakhir pertanyaan dari saya dari makalah yang kami terima. Anda mengusulkan atau memberi gagasan tentang peluang membangun kerjasama di Asia Tenggara untuk pemantauan isu-isu HAM lintas batas. Bisa lebih menggali atau mengelaborasi prasyarat untuk hal seperti itu bisa terjadi apa ya? Baik. Prasyaratnya tentu komunalitis. Komunalitis artinya memang itu diakui salah satu tema atau isu HAM tersebut adalah common challenge. Itu prasyarat pertama. Nah, satu yang paling dulu sebetulnya sudah dilakukan yaitu dalam persoalan pencegahan penyiksaan. Nah, dulu sudah pernah ada kerjasama di antara CNF yang fokus pada persoalan pencegahan penyiksaan. Nah, kemudian ada lagi persoalan yang terkait dengan transnational transboundary human rights issues, masalah-masalah asasi manusia yang lintas batas. Salah satu contohnya adalah tentu dalam persoalan yang terkaitan dengan korporasi. Nah, korporasi itu yang beroperasi di wilayah yurisdiksi 4 CNF tersebut, itu sebenarnya bisa menjadi satu ladang
untuk membangun kerjasama ya, di dalam persoalan baik itu pencegahan maupun upaya untuk mediasi dan remedi bagi para korban, di mana terjadi cross boundaries human rights violation itu menjadi satu common issues. Contoh kasusnya kasus Benjina. Yang kedua adalah contoh kasus dalam persoalan buruh migran. Jelas masalah buruh migran, perlindungan buruh migran adalah masalah transnasional, common issues di sini. Yang berikutnya, jadi ada sederetan common issues sebetulnya, torture, buruh migran, perdagangan manusia. Oke, sorry, waktunya habis untuk porsi saya. Biasanya ada suara belnya, tapi rupanya dengan sistem Zoom agak beda. Berikut Pak Azra. Baik, terima kasih. Selamat Bung Raffendi, sudah sampai pada tahap ini dan mudah-mudahan Anda segera sembuh dari COVID-19 ya. Amin. Barusan Anda menyebut banyak soal apa itu dalam kaitannya dengan transnational issues on human right, menyebut juga korporasi ya. Nah di Indonesia ini kan belakangan ini banyak terjadi diskusi itu, terutama kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana banyak sekali terjadi pelanggaran ya hak-hak masyarakat lokal, masyarakat termasuk juga bahkan dalam kasus IKN misalnya ya kan, banyak warga asli itu kemudian tergusur begitu saja gitu. Apa yang akan Anda lakukan dalam soal ini? Karena kita juga melihat ada kecenderungan sekarang ini atas nama pembangunan ya nggak apa-apa terjadi pelanggaran misalnya ya terhadap warga lokal seperti yang terjadi di Wadas dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Azra atas pertanyaannya. Jadi memang itu satu hal ironis yang terjadi ya Pak Azra. Itu yang Pak Azra bilang barusan, demi pembangunan semua bisa dihalalkan. Itu kan sebuah moto yang ada pada zaman Bapak Pembangunan Indonesia Jenderal Soeharto dulu. Kok itu sekarang berada pada situasi seperti sekarang? Jadi kan sebetulnya udah banyak menyuarakan, menarasikan seperti itu. Nah ini yang memang menjadi satu concern saya, dan saya kira hal ini juga sudah dicium atau sudah dilakukan oleh pihak Komnas HAM di periode ini. Karena saya mengikuti ya, ada dari beberapa kasus mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan pengaduan. Ya, kasus mediasi tersebut melibatkan korporasi. Nah di sini saya kira menjadi sangat penting ya ekspertis dan keahlian dari mediasi yang terkait dengan konflik-konflik dengan korporasi, itu kemudian juga dilengkapi dengan pemahaman atau yang sifatnya preventif terhadap sebetulnya inisiatif yang telah dilakukan tentang bisnis dan HAM pada periode yang lalu. Ya, pernah ada peraturan Komnas HAM tentang bisnis dan HAM. Dan ini tidak pernah diteruskan menjadi satu fokus utama kegiatan dari Komnas HAM yang kemudian mengimbangi atau memonitor ya, potensi pelanggaran HAM yang terjadi pada proses pembangunan infrastruktur, IKN, dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi saya kira prioritas utama yang harus dilakukan. Karena ketika periode presiden sekarang itu pada tahun 2024 selesai, itu saya yakin akan muncul banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan persoalan yang Pak Azra sebutkan. Nah ini satu hal sekaligus. Ya. Bagaimana Anda mengantisipasi dan mengusahakan penyelesaiannya ya melalui Komnas HAM kalau Anda terpilih? Ya, itu yang disebut sebagai mediasi, Pak Azra. Tentu kalau mediasi pun tidak bisa menyelesaikan persoalan, tidak melepaskan kemungkinan pada remedi melalui proses pengadilan. Jadi langkah di tingkat kuratif ataupun pendampingan pada saat adanya pengaduan itu juga perlu dilengkapi dengan apa yang saya katakan tadi yang sifatnya preventif
untuk bekerja sama dengan berbagai macam kelompok-kelompok bisnis yang like-minded untuk mempromosikan dan prinsip-prinsip bisnis dan HAM tersebut yang menjadi kemudian patokan dalam bisnis operasional mereka. Nah, saya kira udah banyak nih kelompok bisnis yang mengambil satu yang tergolong like-minded. Dan di kalangan pemerintah sebetulnya ada intention seperti itu. Toolsnya pun sebetulnya sudah banyak disediakan. Tools misalnya untuk mengukur apakah investasi tertentu itu akan mempunyai potensi pelanggaran HAM apa. Nah, toolsnya udah ada. Tinggal bagaimana kita kemudian menerapkan tools tersebut pada akhirnya bisa mengusulkan, merekomendasikan ya pencegahan hal-hal yang bersifat pencegahan terhadap akan terjadinya pelanggaran HAM pada proses pembangunan. Baik, ini ada laporan internasional yang mengenai kondisi human right di Indonesia. Saya bacakan ini, nanti saya minta respon Anda. Significant human rights issues included unlawful or arbitrary killings, reports of torture by police, arbitrary arrest or detention, political prisoners, restriction on free expressions, the press and the internet, including censorship, and the existence of criminal libel laws. Ini menurut Anda gimana cara, ini kan jelek sekali ya citra Indonesia, pemerintah dan juga termasuk saya kira Komnas HAM jadi turut bertanggung jawab dalam hal ini. Apa yang harus dilakukan ini dalam hal ini memperbaiki keadaan human rights yang di Indonesia itu dianggap masih memprihatinkan ya dari kacamata internasional. Silakan. Baik, terima kasih Pak Azra. Saya kira Pak Azra itu mengutip statement dari laporan gabungan statement dari beberapa special rapporteur kalau nggak salah tahun lalu atau dari Amnesty International. Karena yang menggunakan istilah unlawful killing pertama kali saya kira adalah Amnesty International, khususnya di wilayah Papua. Dan ini yang disebutkan di situ adalah satu gambaran bukan Indonesia tapi Papua. Tapi Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua. Jadi saya setuju bahwa hal seperti ini tentu akan tetap menjadi satu coreng ya bagi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ketika Indonesia melalui Komnas HAM kemudian bersama-sama dengan Kejaksaan memulai satu proses untuk peradilan sebagai satu token of justice yang bisa diberikan pada korban-korban pelanggaran HAM di Papua, itu saya kira menjadi satu alat untuk bisa menjawab kritik ini. Itu adalah bagian dari jawaban terhadap kritik ini. Menyambung dari pertanyaan dari Nana tadi, dalam upaya untuk menuju satu dialog damai yang diinisiasi oleh Komnas HAM adalah jawaban kedua yang kemudian menjadi jawaban terhadap kritik seperti ini. Kritik seperti ini memang itu terjadi unlawful killing, memang terjadi arbitrary arrest. Dan ketika Komnas HAM turun dan merespon dengan sangat baik, seperti apa yang terjadi dengan kasus Pendeta Jeremiah, ya, menghasilkan suatu laporan yang saya kira sangat kredibel, ya, itu kan memberikan kredibilitas dari Komnas HAM, dan ini bisa memberikan satu jawaban terhadap kritik ini. Begitu Pak Azra. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Profesor Tuti. Selamat sore Pak Raffendi. Selamat sore Bu Tuti. Mudah-mudahan sang corona cepat pergi ya. Amin. Mudah-mudahan juga cuma Omikron. Saya membaca dari berbagai paper yang diajukan oleh para calon itu Pak Raffendi mengatakan bahwa Indonesia itu has a problem with the freedom of expression yang kaitannya dengan demokrasi. Akan tetapi menarik sekali paper Anda karena Anda mengatakan bahwa as the new emerging democracy power, Indonesia punya leverage dan nilai besar pada tingkat regional dan internasional
di bidang demokrasi dan HAM. Is it what you think bahwa kita nggak punya masalah dengan karena ada mengatakan ada regresi demokrasi. Bagaimana pendapat Anda? Betul, terima kasih pertanyaannya Mbak Tuti. Ya, betul bahwa kita mengalami sedikit regresi dalam persoalan kebebasan itu sebetulnya terkait dengan 3 freedom. Freedom of expression, freedom of religions or belief, dan yang ketiga freedom of association. Tiga freedom tersebut yang sebetulnya menjadi satu challenge utama. Tidak ada negara yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Dan ketika saya mengatakan bahwa Indonesia adalah emerging power, emerging democracy, tentu tidak lepas dari tantangan yang dihadapinya. Ya. Bahkan established democracy seperti di Eropa itu juga mengalami berbagai macam krisis tentang freedom of expression, apalagi freedom of religions and beliefs. Ya, ini yang saya kira adalah satu hal semua negara termasuk Indonesia yang sudah mengalami yang disebut sebagai emerging democracy power yang mencoba menjunjung tinggi hak asasi manusia mempunyai masalah pelanggaran HAM. Challenge-nya akan terus ada. Dan ketika ini terus diperhatikan dan dikawal, maka inilah yang kemudian akan menjadi semacam ensuring, memastikan bahwa path untuk mempertahankan sustainability dari demokrasi, delivery dari demokrasi itu bisa kemudian kurang lebih dipastikan. Tentu kita tidak bisa 100% pasti. Jadi itulah, freedom of expression sangat terkait dengan Undang-Undang ITE, sangat terkait dengan undang-undang yang terkait dengan blasphemy laws. Ada strategi khusus yang sudah Anda pikirkan tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan Komnas HAM untuk preventing makin menyurutnya demokrasi dan makin terbelenggunya freedom of expression dan teman-temannya tadi. Oke, baik ya. Satu instrumen yang bisa dilakukan yang sebetulnya telah dimulai oleh Komnas HAM periode ini dari produk 7 SNP, ya, standar norma dan peraturan, itu menyentuh hal-hal yang menjadi basis dari 3 hak yang saya sebutkan tadi. Freedom of association, freedom of expression, freedom of religion and beliefs. Dan ada lagi 4 yang lain. Nah, SNP ini akan menjadi dokumen mati kalau dia tidak diapa-apain. Karena dia hanya sebuah patokan. Dan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM periode sekarang dengan melakukan berbagai macam diseminasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, ini yang kemudian menjadi satu metode, satu alat untuk membangun recognition. Ya, kalau tidak ada recognition bahwa inilah norma standar dari Komnas HAM yang bisa kita jadikan rujukan sebagai lembaga negara, ya, yang mempunyai otoritas formal maupun substantif, itu akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Nah, kementerian dan lembaga ini, ya, yang saya lihat, ya, sedang dijalankan kerjasama untuk sosialisasi pendidikan SNP ini. Periodenya agak panjang. Pertama sosialisasi, kemudian terjemahkan di dalam materi pendidikan, ya, yang ada pada masing-masing lembaga terkait. Saya kira gitu, Bu, metodenya. Oke, jadi kembali lagi kolaborasi ya dengan sejumlah lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas untuk quote unquote memaksakan berlakunya standar nasional. SNP-nya apa tadi Pak ya? Standar nasional dan peraturan. Dan peraturan, oke. Ya, karena memang Komnas HAM tidak memiliki mandat untuk membuat peraturan yang mengikat, ya. Mereka cuma punya ketentuan internal saja. Oke, terima kasih. Lalu saya sepakat sekali dengan prediksi Anda bahwa pada periode peralihan sosial politik 2024
itu adalah periode yang sangat krusial dan potensial menimbulkan mass atrocity. Kira-kira perannya Komnas HAM seperti apa Pak ya? Kan ini saya tidak mengharapkan Komnas HAM di sini berperan dalam konteks mediasi, which is satu upaya yang dilakukan setelah terjadinya gitu ya, seperti konflik tadi. Tapi ini adalah mass atrocity, kekerasan massal yang dasarnya macam-macam, terutama SARA. Menurut Anda apakah ada yang dapat dilakukan Komnas HAM, baik sendiri-sendiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah dan CSO? Ya, tentu banyak sekali yang bisa dilakukan, Mbak Tuti, untuk pencegahan tersebut. Jadi tools yang bisa Komnas HAM bangun dengan apa? Dengan adanya di tingkat internasional kita mempunyai juga beberapa macam contoh ya mengenai tools tersebut. Jadi tools on the prevention of mass atrocities. Nah, sebetulnya banyak mass atrocities itu tingkat yang paling tinggi adalah genosida, crimes against humanity. Nah, di dalam tools tersebut sudah disebutkan bahwa genocidal process itu adalah sebuah proses yang ada di dalam masyarakat, yang ada dalam negara maupun aparat. Nah, semua titik-titik yang rawan ya, dalam genocidal process tersebut harus ada mitigasinya. Inilah tugas Komnas HAM untuk membuat mitigasi tersebut yang sifatnya pencegahan. Yang sifatnya pencegahan. Nah, termasuk nanti dengan konteks mass atrocities related to election. Nah, ini juga udah banyak sekali toolsnya, Bu. Jadi kita Komnas HAM mulai dari sekarang semestinya sudah mulai bekerja sama dengan Bawaslu, bekerja sama dengan KPU untuk membangun atau menerjemahkan tools tersebut di beberapa daerah kantong-kantong di mana potensi terjadinya mass atrocity itu sangat besar. Kira-kira kita sudah mempunyai satu mapping terhadap wilayah tersebut. Ya, oke. Terima kasih Pak Raffendi. Pertanyaan terakhir. Kemarin ada yang mengusulkan salah seorang calon agar kerjasama Komnas HAM dengan Bawaslu dan KPU antara lain adalah menetapkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan HAM terhadap para calon yang akan ikut running, yang ikut dalam pemilihan umum. Menurut Anda probabilitasnya seperti apa tuh? Bagaimana Bu? Sekali lagi pertanyaannya. Jadi Komnas HAM mengajukan ini loh syarat-syarat kalau mau dipilih sebagai entah legislatif, entah eksekutif. Dan dia minta KPU dan Bawaslu mengikuti syarat-syarat itu. Nah, saya tanya ini, dalam kondisi Indonesia sekarang ini, is it possible? Ya itu udah pernah dilakukan dulu ya Bu, oleh beberapa aktivis ya, membuat satu profile, jangan pilih dia karena dia ABCDE. Nah, ABCD-nya adalah pelanggaran HAM berat, apa gini ya, seperti itu. Untuk kemudian membuat satu namanya, karena itu bukan hanya wewenangnya bukan di KPU ya, wewenang mungkin di KPU, tapi semua itu kuncinya ada di partai sebetulnya. Jadi justru kalau dari partainya nggak peduli sama gituan ya susah. Nah, jadi memang kalau misalnya ya saya jadi terpikir nih, inspired by apa yang Ibu katakan. Nah, Komnas HAM juga harus mempunyai dialog dengan partai peserta pemilu untuk bisa membangun sebagai bagian dari preventive of mass atrocity dan membangun ya yang terpilih nanti adalah kader-kader partai yang betul-betul untuk kepentingan partai itu sendiri, yang bisa kemudian menjaga sustainability dari partai tersebut, ya, sehingga yang muncul adalah kader-kader partai yang mempunyai kualitas minimal dari perspektif Komnas HAM. Jadi bisa itu dilakukan sebagai sebuah. Tapi saya kira untuk membuat satu aturan itu agak sulit ya begitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan satu masukan. Ya, bagaimana KPU bisa membuat sebuah kriteria ya,
saya lebih concern dalam kriteria untuk pencegahan pencegahan mass atrocities, terutama kalau kandidat mulai menggunakan politik identitas dari sejak awal. Baik, terima kasih. Oh, itu tadi ya, bunyi-bunyi itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Raffendi. Selamat sore Pak Makarim. Saya ingin Pak Raffendi ya, ingat kita banyak bicara mengenai kondisi hak asasi manusia di Asia Tenggara. Kita mendengarkan beberapa human rights defender itu ditap di Myanmar, ya, dan tampaknya kan negara-negara Asia Tenggara itu tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Kira-kira menurut Anda apa kalau Anda jadi Komnas HAM nanti ya? Apa yang kira-kira Komnas HAM bisa berbuat dalam rangka membangkitkan ya kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di Myanmar itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Makarim. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan sebelumnya oleh Nana sebetulnya. Thematic issues yang transnasional itu adalah human rights defenders. Nah, kerjasama di dalam persoalan proteksi human rights defenders itu bisa dilakukan oleh Komnas HAM bersama-sama dengan Komnas HAM lain di negara Asia Tenggara. Where there exists, ya. Dan kalau dia tidak ada, itu melibatkan sekarang ICHR. Berarti di dalam ICHR itu ada negara-negara yang nggak punya National Commission of Human Rights. Tapi ketika Pokja tersebut bisa dibangun untuk mulai membangun normanya, ya, norma bahwa ada human rights defenders on whatever context, political, development atau apa, itu mempunyai suatu kewajiban bagi negara untuk mempersiapkan kerangka perlindungannya. Nah, ini yang saya kira bisa dimulai oleh Komnas HAM bersama CNF bekerja sama dengan ICHR untuk mencakup seluruh negara ASEAN. Terutama tentu Pak Makarim merujuk pada peristiwa yang terjadi di Myanmar baru-baru ini, di mana aktivis menjadi korban hukuman mati dengan menggunakan flawless judicial process sampai pada proses penembakan aktivis tersebut. Ya. Tapi itu bukan hanya terjadi di Myanmar, ini juga terjadi di beberapa negara ASEAN yang lain. Saya kira kita tahu ada terjadi di Kamboja, terjadi bahkan di Thailand, maupun negara-negara seperti di Laos, ya itu juga terjadi. Nah, jadi memang hal tersebut bisa dilakukan dari regional, ya untuk melibatkan proses-proses yang ada di tingkat nasional di berbagai wilayah negara Asia Tenggara. Saya kira itu Pak Makarim yang bisa dilakukan dan visible sebetulnya. Mungkin masih ingat ya dulu waktu ada teman yang dari Australia dan kemudian dari Filipina itu mengadakan semacam diskusi mengenai responsibility to protect ya. Ya bagaimana ya negara-negara itu yang bisa berbuat ya apabila ya negara di mana tempat wilayah yang bisa bertanggung jawab tapi unwilling to address the issue ya. Jadi negara-negara lain kan tentunya mempunyai responsibility to protect it gitu. Tapi kok enggak begitu bergema di Asia Tenggara ini dibandingkan dengan ya negara-negara di Amerika Latin atau di Eropa ya. Kenapa kok tanpa, padahal kalau kita lihat resolusi tahun 2005 itu ya 15 itu merupakan resolusi tanpa reservasi. Jadi tidak ada yang reservasi, boleh bilang ini aklamasi lah gitu. Ya, tapi pada waktu kita mencoba membuat bagaimana bisa ini ditegakkan, tidak ada sama sekali negara yang mau ya. Menurut Anda gimana ya? Makasih Pak Makarim. Ya kita sama-sama itu advokasi di dalam persoalan R2P di Asia Tenggara. Dan ini sekarang terkait dengan pembicaraan kita sebelumnya dengan Bapak Ibu pansel yang lain. Apa yang kita akan lakukan di dalam pencegahan mass atrocities di Indonesia, mulai dari election related mass atrocities. Nah, itu kan sebetulnya toolsnya sama.
Toolsnya itu terkait dengan tools untuk pencegahan mass atrocities yang berada dalam satu rejim yang lebih besar, yaitu responsibility to protect. Nah, responsibility to protect itu ada pada negara itu sendiri tentu saja. Nah, ini yang kemudian kita bisa jadikan sebagai suatu prioritas dari kerjasama regional tadi, Pak. Jadi ada human rights offenders, ada torture, ada migrant workers, ya. Dan saya kira terkait dengan mass atrocities ini juga bisa menjadi satu topik of collaborations, priority issues on collaboration. Karena apa? Itu terjadi di wilayah Asia Tenggara ini yang namanya mass atrocities tersebut. Dan ini beberapa aset dan pengalaman itu sudah dimiliki di wilayah Asia Tenggara ini yang bisa menjadikan good practices. Ya, baik itu kita tahu yang sangat pro untuk kegiatan ini tentu adalah Kamboja. Tetapi yang pernah mengalami mass atrocity di tingkat genosida, kita mengalami crimes against humanity ya, di Indonesia, ya, dan di Malaysia, di Filipina juga mengalami hal yang sama. Di Thailand belum sampai crimes genocide, tapi menuju ke arah itu. Nah, saya kira ini yang bisa kemudian dijadikan prioritas oleh CNF, lagi-lagi CNF, melalui CNF bekerja sama in close cooperation with ICER, ya, to initiate untuk memulai satu proses bagaimana negara itu membangun responsibility to protect. Nah, sebetulnya for the sake of their own countries, ya, for their own government. Jadi dia bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya persuasif bagi government for the sake of the interest of the government untuk mencegah terjadinya mass atrocities melalui pelaksanaan dari doktrin responsibility to protect tersebut. Begitu saya kira, Pak Makarim. Pak Effendi, ya kita ini sebentar lagi sudah memasuki tahun politik, ya kan? Jadi kalau Anda terpilih, itu Anda akan memiliki suatu lingkungan politik yang baru dengan pemerintahan yang baru tentunya, ya. Nah, sekarang apa kira-kira yang bakal dan harus menjadi prioritas Komnas HAM pada periode 5 tahun ke depan? Ya, karena saya barusan ngomong-ngomong sama orang yang incumbent, ya, antara lain dia katanya adalah masalah mengenai masalah HAM masa lalu, masalah Papua. Tapi sekarang you sebagai orang yang dedicated yourself, ya, masalah HAM itu apa yang akan jadi baiknya jadi concern Komnas HAM 5 tahun ke depan ini? Itu 5 tahun ke depan tentu harus mengadres tantangan-tantangan baru yang ada di dalam konteks penegakan HAM. Ya, walaupun sekarang Komnas HAM sebagai satu lembaga sudah mulai mendapatkan gaining trust dari lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, akan tapi kita tahu sekarang dalam kasus yang terakhir ini kita amati yang ditangani oleh Komnas HAM yang mendampingi kasus pembunuhan yang terjadi di lembaga Polri, itu ada banyak challenge untuk melakukan public education, pemahaman kepada publik. Sebetulnya peran Komnas HAM itu apa? Apa peran Komnas HAM dalam kasus-kasus seperti pembunuhan yang terjadi, pembunuhan yang high level, high profile murder, yang kok ada Komnas HAM? Gitu. Apa bedanya dengan Kompolnas? Apa bedanya dengan tim penyidik yang dibuat oleh Polri sendiri? Nah, ini banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti, yang kemudian akhirnya melahirkan bullying, cyberbullying itu terjadi, yang berdasarkan pada lack of pemahaman, kekurangnya pemahaman terhadap peran Komnas HAM tersebut. Nah, dengan kata lain, pekerjaan untuk memanfaatkan di satu pihak itu adalah satu sosial media sebagai satu threat, satu ancaman. Di lain pihak sosial media menjadi satu opportunity untuk bisa membangun literasi mengenai apa peran Komnas HAM. Upaya yang telah dilakukan sudah ada, tapi saya lihat misalnya ada podcast yang dibuat oleh Komnas HAM. Itu yang ngikutin masih sangat sedikit. Masih perlu banyak sekali digunakan berbagai macam metode kreatif untuk bisa membangun kolektif
understanding di dalam mendidik publik ini dalam persoalan literasi terhadap sosial media, peran dari Komnas HAM di dalam penegakan HAM dan demokrasi. Saya kira gitu, Pak. Waktunya habis. Waktunya habis, Pak. Jadi saya pertama kali menghargai dan terima kasih ya atas waktunya dan juga jawaban-jawaban yang saya dengarkan dengan baik ya. Kedua juga atas nama panitia seleksi ingin nyoba berdoa yang mudah-mudahan cepat sembuh lah ya, kembali giat dan kembali bersemangat seperti dulu lagi ya. Kita akan segera berapat ya untuk membahas semua jawaban-jawaban yang Anda sebutkan dan kita akan memberikan informasi secepat mungkin. Mungkin dalam bulan ini semua sudah selesai lah soal itu semua ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Effendi, cepat sembuh Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu panel atas pertanyaan-pertanyaannya luar biasa.